Alhamdulillahilladzi farada salawatil khamsi li'ibadihil mu'minin al-muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala man syarraftahu tashrifa wa faddaltahu tafdila, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala jalla jalaluhu fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa siang hari ini kita bersama-sama dapat memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan tugas kewajiban kita mingguan, yakni salat Jumat dengan berjamaah. Semoga aktivitas amal ibadah kita, khususnya ibadah salat Jumat kita hari ini, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, sepantasnya dan sewajarnya mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman kita. Kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan terus-menerus melaksanakan perintah Allah, dan terus-menerus pula kita menghindari serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sudah berada di akhir bulan Rajab. Setiap memasuki bulan Rajab, ingatan kita kembali kepada peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Isra Mi'raj melahirkan perintah ibadah salat 5 waktu. Maka salat bagi kita sebagai hamba berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Sebab betapa pentingnya salat bagi hamba, sehingga Allah dalam memerintahkan ibadah salat terhadap hamba tidak melewati perwakilan. Perintah ibadah yang lain Allah cukup sampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian menjadi perintah bagi kita umat Islam. Tetapi mengingat bahwa salat adalah ibadah yang terpenting, maka Allah tidak mengirimkan ajudannya untuk mengantarkan undangannya, tetapi Allah memanggil langsung yang bersangkutan, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan sampai Sidratil Muntaha untuk memperoleh perintah ibadah salat yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Maka ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita
Sehingga salat bagi kita merupakan pondasi pokok dalam Islam, sehingga menjadi pertanda bahwa orang itu beriman atau tidak, maka ukurannya ada pada ibadah salat 5 waktu. Baginda Rasulullah SAW menyebutkan, as-salatu mi'rajul mu'minin, salat adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW melaksanakan mi'raj, maka salat tidak boleh kita tinggalkan apapun alasannya. Kita mampu, kita sehat, maka salatlah dalam keadaan tegak berdiri. Kita tidak mampu, silahkan sambil duduk. Tidak mampu sambil duduk, silahkan tidur miring. Tidak mampu, silahkan tidur berbaring. Apabila tidak mampu, maka silahkan siap-siap untuk disolati. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah firmankan dalam Al-Ankabut ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacakan olehmu wahai Nabi Muhammad apa yang telah aku wahyukan kepadamu. Bacakan, yaitu berupa kitab suci Al-Quran. Bacakan kepada umat. Maka tugas kita adalah membaca Al-Quran. Lalu kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk mendirikan ibadah salat yang 5 waktu. Sebab inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Lalu salat yang bagaimana yang mampu mencegah pelakunya untuk menghindari perbuatan keji dan munkar? Tentu tidak salat sekedar asal salat. Maka ketika kita salat, hendaknya ada 3 unsur yang ada dalam diri kita. Pertama, ada tingkatan khusyuk dalam salat. Lalu kemudian yang kedua, ada rasa takut kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, jangan lepas ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika 3 poin dalam salat ini sudah kita jalankan, sudah kita tegakkan, insya Allah salat kita sudah sampai pada tingkat mi'rajnya kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, salat memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama, hamba dalam melaksanakan ibadah salat sekedar gugur kewajiban. Kemudian tingkatan yang kedua, kita naikkan, kita ibadah salat adalah kita senang melaksanakan ibadah salat. Kemudian tingkat yang ketiga, kita dalam salat itu upayakan tidak tertinggal dalam berjamaah. Dan sampaikan pada tingkat yang tertinggi kita dalam salat adalah merasa nikmat saat kita salat. Karena salat adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka ketika kita sudah merasa nikmat dalam salat, ibadah salat kita akan memiliki efek positif dalam perjalanan kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita telah khusyuk dalam ibadah salat. Khusyuk dalam salat melahirkan keikhlasan dalam segala aktivitas hidup. Karena hanya keikhlasan aktivitas kita yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah menyampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tiadalah mereka diperintah dalam hidup kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah dan ikhlas dalam menghambakan diri kepadanya. Lalu kemudian yang kedua, melalui salat yang sempurna melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sehingga salat menjadi alat kontrol bagi kita dalam mengisi kehidupan kita. Maka pantas Rasulullah menyampaikan, as-salatu imaduddin, salat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddi wa man tarakaha faqad hadamaddi. Siapa yang menegakkan salat 5 waktu maka berarti tegak tiang agama. Sebab ketika kita melaksanakan ibadah salat, ibarat layangan atau layang-layang yang sedang dinaikkan di atas udara. Layang-layang itu masih terpegang benangnya oleh yang menaikkannya. Ketika dia goyang ke kanan, goyang ke kiri, masih mampu dikendalikan, lalu kemudian bisa diturunkan kembali sampai di tangannya. Tapi ketika seseorang telah menanggalkan sholat 5 waktu, maka bagaikan layang-layang yang lepas dari tangan yang menaikkannya. Lepas benangnya, dia akan terbang sesuai dengan arah angin yang dikehendakinya. Maka dia tidak memiliki keyakinan dalam diri dalam menjalani kehidupan, karena dia lepas dari menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat ibadah salat 5 waktu, hati menjadi tenang. Ada rasa takut ketika kita ingin melangkah melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Ada rasa kebanggaan dalam diri sebab orang yang telah melaksanakan ibadah salat ada kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tingkatan orang yang sudah sempurna dalam melaksanakan ibadah salat 5 waktu, bahwasanya ada sebuah keyakinan dalam kehidupan, keyakinan dalam hidup, sebab dia telah merasa ada al-ma'iyyatul ilahiyah, ada kebersamaan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala langkah perjalanannya pasti akan mendapatkan perlindungan dari Allah dan akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salat adalah bentuk zikir yang paling sempurna. Allah firmankan, aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat adalah bentuk ibadah dari cerminan ibadah-ibadah yang lain. Dalam salat ada ibadah puasa, dalam salat ada ibadah zakat, dalam salat ada ibadah haji. Maka ketika kita telah menegakkan salat 5 waktu, ada keyakinan yang sempurna dalam diri akan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan pernah kita tinggalkan salat 5 waktu. Ketika kita telah menegakkan salat 5 waktu, lalu bagaimana dengan pasangan hidup kita? Apakah sudah tegak salat 5 waktu? Ketika pasangan hidup kita telah tegak salat 5 waktu, bagaimana dengan anak-anak kita, menantu dan cucu kita? Apakah mereka telah tegak dalam salat 5 waktu? Maka dalam melaksanakan ibadah salat 5 waktu, tentu pertama untuk diri kita, kemudian yang harus kita gerakkan adalah kita senantiasa mengingatkan kepada keluarga dan saudara-saudara dekat kita. Sebab Allah telah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang mukmin, jaga, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah jadikan kita dan keluarga kita orang-orang yang menjadi min ahlis salat, orang-orang yang senantiasa mampu menegakkan salat 5 waktu pada tiap hari-hari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala yaqul wa biqaulihi yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المخشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى مخبرا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات استجب دعاءنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.